Salam sejahtera buat kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Barman Purba dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari materi anatomi manusia, yaitu pada bagian anatomi otot manusia. Yang pertama yaitu otot rangka. Otot rangka manusia adalah bagian dari sistem muskuloskeletal yang menggerakkan kerangka tubuh. Mereka melekat pada tulang dan bekerjasama memungkinkan gerakan tubuh manusia. Lokasi melekat pada tulang rangka. Struktur otot rangka terdiri dari serat otot yang panjang dan silindris. Setiap serat otot mengandung banyak miofibril yang berisi filamen protein aktin dan miosin. Kontraksi. Kontraksi otot terjadi ketika filamen aktin dan miosin saling berinteraksi. Sinyal saraf menyebabkan pelepasan kalsium yang memicu serangkaian perubahan kimia yang menyebabkan kontraksi otot. Unit motorik. Otot dikendalikan oleh unit motorik yang terdiri dari neutron motorik dan serangkaian serat otot yang dikendalikannya. Pengaturan presisi gerakan terjadi melalui rekrutmen unit motorik. Latihan fisik. Otot rangka berkembang dan menguat melalui beberapa pola latihan fisik. Latihan beban dan kebugaran membantu meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas otot. Jenis otot yang kedua yaitu otot polos. Lokasi ditemukan di dinding organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Struktur otot polos memiliki struktur sel yang lebih kecil dan tidak memiliki garis-garis silinder yang jelas seperti pada otot rangka. Sel otot polos bersifat spindle-shaped atau berbentuk fusiform. Kontraksi. Kontraksi otot polos bersifat involuntar atau tidak sadar dan seringkali terjadi secara lambat dan tahan lama. Ini berbeda dengan kontraksi otot rangka yang umumnya bersifat voluntar atau sadar dan cenderung cepat. Kemampuan pemulihan. Otot polos cenderung memiliki kemampuan pemulihan dan regenerasi yang lebih baik daripada otot rangka. Fungsi organ tubuh. Otot polos berkontraksi untuk mempertahankan tonus dan melakukan fungsi organ tubuh seperti mendorong makanan melalui saluran pencernaan, merespons perubahan tekanan darah, dan mengontrol aliran darah. Jenis otot berikutnya yaitu otot jantung. Otot jantung sangat penting untuk menjaga sirkulasi darah yang efisien dalam tubuh dan memastikan pasokan oksigen yang cukup ke seluruh jaringan dan organ. Lokasi berada pada dinding jantung. Struktur unik. Otot jantung memiliki struktur yang unik dengan serat otot yang bercabang dan terhubung oleh area khusus yang disebut disk interkalar. Disk interkalar mendukung koordinasi kontraksi otot pada jantung. Kontraksi involuntar. Otot jantung berkontraksi secara involuntar, yang berarti kita tidak dapat mengendalikan kontraksinya secara sadar. Kontraksi otot jantung diatur oleh sistem otomatis yang disebut sistem pengaturan otonom. Kekuatan dan ketahanan. Otot jantung memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi karena harus bekerja secara terus-menerus sepanjang hidup. Kontraksi otot jantung juga dapat diatur untuk beradaptasi dengan berbagai tingkat aktivitas fisik. Fungsi yaitu otot jantung bertanggung jawab memompa darah ke seluruh tubuh. Pada setiap siklus detak jantung, atrium menerima darah dan mendorongnya ke ventrikel yang kemudian memompa darah ke sistem peredaran darah. Fungsi-fungsi otot. Gerakan. Otot memungkinkan gerakan tubuh melalui kontraksi dan relaksasi. Otot memindahkan tulang dan menyebabkan berbagai jenis gerakan seperti berjalan, berlari, atau mengangkat benda. Pemeliharaan suhu tubuh. Kontraksi otot menghasilkan panas yang membantu mempertahankan suhu tubuh agar tetap konstan. Ini juga berkontribusi pada regulasi termal tubuh. Dukungan dan postur. Otot bekerja sama dengan tulang untuk memberikan dukungan struktural bagi tubuh dan mempertahankan postur atau posisi tubuh. Otot juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Peredaran darah. Otot, terutama otot jantung, memompa darah ke seluruh tubuh, mendukung peredaran darah yang efisien. Beberapa gangguan yang terdapat pada sistem otot atau pada sistem cara kerja otot diantaranya yaitu atrofi otot, yaitu penurunan ukuran otot karena kurangnya penggunaan atau kekurangan stimulus saraf. Kita dapat melihat pada contoh gambar yang tertampil. Kemudian distrofi otot.
kelompok penyakit genetik yang menyebabkan kerusakan dan degenerasi otot seiring waktu. Kram otot. Kram otot yaitu kontraksi otot yang tidak terkendali dan seringkali menyakitkan. Kemudian cedera otot, termasuk sprain atau regangan ligamen, dan strain atau robek atau regangan otot yang dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas atau trauma. Kejadian ini seringkali terjadi kepada beberapa atlet yang tidak melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Kemudian ada myositis, yaitu peradangan otot yang dapat disebabkan oleh infeksi atau reaksi autoimun. Kemudian myositis ossificans, terjadinya pembentukan jaringan tulang di dalam otot yang dapat mengganggu gerakan normal. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata dan pengurangan dari pembacaan materi saya. Terima kasih.